Guys, welcome back to my channel and to another video of Academic Talk bersama saya Sofia Ishak, dan kali ini saya kedatangan narasumber dari National University of Singapore atau NUS, yaitu Bapak Profesor Johannes Widodo. Terima kasih Pak udah join di Academic Talk. Apa kabarnya Pak? I'm fine, thank you. Oke nih Pak, pertanyaan pertama yang selalu saya pengen tahu dan belajar dari narasumber saya yaitu adalah gimana sih Pak kira-kira perjalanan karir Pak Jo dari yang awalnya Bapak kan kuliah di Unpar ya Pak, kemudian ke Belanda, habis itu ke Jepang, terus akhirnya berlabuh di Singapura dan di NUS. Itu gimana Pak perjalanannya? Ceritanya panjang lah. Itu saya lulus dari Unpar itu tahun 84. Lama tuh, udah lama, tahun 84. Saya mulai kuliah tahun 78 ya. Jadi zaman revolusi di Indonesia. Waktu itu ada mogok kuliah, ada demonstrasi. Jadi sudah ada pendidikan politik sejak awal itu. Dan kuliahnya mundur tuh. Mulainya kan dulu Januari, kemudian dirubah karena mogok kuliah jadi Agustus sampai sekarang. Nah, setelah itu saya ngajar di Parahyangan, di arsitektur, di Unpar. Sampai tahun 86 saya ambil master di Belgia, di Leuven. Master of Architectural Engineering. Ya, tapi dari situ saya mulai tertarik pada research karena topiknya adalah master by research, bukan master by untuk desain, tapi master by research. Topiknya tentang kota Semarang, terutama urban history dan morfologi. Dan motivasinya kenapa saya mengambil Semarang, dan itu karena ada kaitannya dengan overseas Chinese settlements. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan suasana zaman Orde Baru dulu tentang anti-Chinese di mana-mana demonstrasi. Lalu pertanyaan saya, kenapa Cina itu dimusuhin di Indonesia? Terus kalau lihat dalam bukti sejarah, dalam sejarah panjang, sejak imigrasi pertama datang dari abad 14 bahkan jauh sebelum itu, kelihatannya harmonius aja gitu loh. Jadi tidak ada konflik antara Cina dan penduduk setempat, antara beberapa agama, Islam dengan Taoism, dengan whatever. Nah, disitulah saya mulai menyadari tentang pentingnya cosmopolitanism, terutama kota-kota pesisir. Jadi selesai 2 tahun, tesis Semarang selesai, saya balik lagi ke Parahyangan ngajar, lalu mendapatkan grant dari Toyota Foundations untuk Young Researcher. Dan dana itu saya pakai untuk menyelusuri semua kota pesisir Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Untuk melihat urban history-nya. Dan apa aja yang selalu berulang di situ. Apa itu DNA kota itu. Mulai dari mana. Project PhD. Jadi atau mulainya memang dari... Kenapa? Itu project PhD atau sebelum PhD? Enggak. Grant untuk Young Researcher dari Toyota Foundation Japan. Purely for research. Tapi itu menjadi basis, saya punya data primer banyak, yang kemudian saya pakai tahun 92 ke Universitas Tokyo untuk PhD. Dan skopnya diperbesar sampai Southeast Asia. Jadi artinya mulai dari Saudi Arabia, sampai ke India, sampai ke Nusantara, naik ke atas Cina Selatan, sampai Okinawa, Ryukyu, sampai Jepang. Itu jadi skop PhD-nya menjadi lebih lebar, tapi fokus pada kota pesisir, dan bukan hanya melihat DNA setiap kota, tapi reason, alasannya kenapa. Itu melihat kota sebagai palimpsest, sebagai layers. Macam-macam kan, dari awal karena orang itu berpindah-pindah, karena trade, karena monsoon, karena wind, terus kemudian pindah dari kota-kota lain, munculnya emporium, pusat-pusat dagang itu. Dan pusat-pusat dagangan di pesisir itu di muara sungai biasanya ada Arabnya, ada Cinanya, ada orang Tamilnya, kemudian datang Portugis, datang Belanda, datang British, ya macam-macam kan. Kemudian ada kemerdekaan ada yang nasionalis, ada segala macam. Jadi terjadilah percampuran yang namanya hybridity. Dan hybridity itu adalah kunci kepada harmoni, pada coexistence. Karena coexistence itu terekam pada urban fabric, pada posisi dari kelenteng, orientasi dari temple, dari mosque, kemudian dari marketplace, dari street, neighborhood. Jadi tetap fokusnya kepada morfologi kota,
yang menjadi manifestasi dari cosmopolitanism. Oke. Itu, jadi ya itu yang membawa saya sampai 96 balik lagi ke Parahyangan, jadi ketua jurusan di sana selama 3 tahun, 4 tahun. Kemudian tahun akhir saya mengalami peristiwa 98 juga, Oh iya. langsung di tengah-tengah suasana itu. Kemudian akhir tahun 2000 saya pindah ke Singapura sampai 25 tahun sekarang. Wow. Kenapa Singapura? Karena Singapura itu persis di tengah-tengah Nusantara, di tengah Indonesia, dan di tengah tropical belt. Oke. And the only first world economy, kalau dinamanya di tropical belt itu. Dan justru dari sinilah lebih mudah saya untuk kemana-mana, kayak yoyo kan? Kayak Iya. yoyo. Circle 4 jam sudah sampai ke Perth, sudah sampai ke Kerala, Betul, sudah betul. sampai ke Macau, kan gitu. Circle 7 jam ini sudah sampai Tokyo, sampai Melbourne, sampai ke Dubai. Iya. Nah, dalam posisi itu saya menjadi lebih mudah untuk bisa membantu siapapun. Oke. Dan juga skopnya kembali lagi, tadi skop riset saya yang dari Afrika sampai Pasifik, dari utara Jepang sampai ke Australia, itu semuanya bisa tercakup kan, menjadi familiar place lah jadi. Betul. Nah, jadi awalnya dari ketertarikan Bapak terhadap sebenarnya isu pribadi nggak sih Pak? Maksudnya mau tahu kenapa Cina dimusuhin gitu? Mungkin bukan soal konflik ya, konflik memang ada di mana-mana, tapi saya ingin tahu karena penasaran gitu, what is the source of conflict? Terus Iya. apakah kalau konflik itu terjadi, apakah tidak mungkin ada peace kan? How we can bridge the differences and why people can live together, Betul. bahkan intermarried bisa terjadi tanpa melihat menjadi buta warna gitu. Warna agama, iya. warna kulit, warna budaya, warna ekonomi, ya. Kenapa bisa terjadi? Iya. Dan kalau itu memang menjadi satu pembelajaran, apakah bisa diterapkan lewat profesi misalnya urban planning, urban design? Is it something wrong with urban planning and urban design? Karena misalnya kayak Belanda, kemudian bikin betul dipisah-pisah, orang Arab, orang Cina, ada pecinan, kampung Arab, kampung Melayu, ya kan? Itu kan divide et impera. Artinya, apakah ada urban planning yang justru kembali kepada yang organik, yang muncul dengan sendirinya sehingga kelenteng bisa bersebelahan dengan masjid. Dan di kelenteng itu orang tidak menyajikan babi misalnya. Dan itu terjadi di Palembang, terjadi di kota-kota pesisir. Fakta itu yang kemudian tidak ada dalam textbook. Karena di textbook itu adanya ideological construct. Oke. Konstruksi ideologi. Itu yang dimasukkan dalam kurikulum. Ya, Top down. Tidak pernah etnografi yang dari bawah. iya, iya. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya di universitas itu adalah posisi yang baik untuk bisa mendidik bukan hanya secara profesional, tapi juga anak-anak yang akan ambil master, ambil PhD, yang kemudian bisa jadi leaders kan. Betul, iya Pak. Ya. Saya kemarin juga risetnya kan juga di daerah pesisir nih Pak, di Teluk Betung. Itu Ya. juga kalau di Lampung sendiri ditemukan di Teluk Betung itu memang multi etnis Pak, ada Cina, Arab, dan Bugis, bahkan Dan tidak Jawa bunuh-bunuhan juga kan? selain Lampung. Ya, Tidak bunuh-bunuhan, tapi bisa enggak Pak. makmur bersama-sama kan. Betul. Saya kan juga interview sama orang-orang Teluknya gitu. Justru waktu 98, tragedi 98, di sini damai-damai aja katanya gitu Pak. Nggak Makanya ikut-ikutan kan sebetulnya yang namanya konflik politik bukan hanya di Indonesia, apa yang terjadi di Amerika apapun, itu adalah semua dasarnya adalah ambisi greed kan, greedy. Iya. It's all about money. Oh. And then money in collusion with politics. And collusion, money, and politics itulah yang kemudian merusak tatanan yang sebetulnya sejak berabad-abad sudah terjadi. Peaceful coexistence itu dirusak oleh greed and politics. Betul. Karena memang sejarahnya panjang banget ya Pak ya, kalau daerah-daerah pesisir itu dari abad ke-15 bahkan. Ya, bahkan jauh sebelum itu. Tapi pelajaran juga yang kita lihat sekarang, kalau kita memang ingin peaceful coexistence, konsekuensinya apa dalam arti politik? Gitu. Apakah kita perlu menghapus seluruh bukti? Kan enggak.
Hmm. Makanya saya kenapa sekarang lebih berfokus pada konservasi. Konservasi kota, konservasi bangunan, konservasi budaya, konservasi alam. Karena conservation itu adalah menyelamatkan evidence, Betul, betul. menyelamatkan bukti-bukti yang kasat mata, yang tangible. Iya, Yang kedua, juga menyelamatkan komunitas. Jangan sampai mereka tercabut dari akarnya, dibuang, terpencar-pencar, lalu kemudian cangkangnya itu kayak misalnya Chinatown, yang namanya multiracial itu, iya, dirubah menjadi oleh greed, menjadi gentrification, menjadi betul. mass tourism. Iya, Nah, kalau sudah begitu, maka hilang evidence itu untuk generasi yang akan datang. Terputus itu. Buktinya mana? Mereka they don't believe anymore about bahwa itu pernah ada yang namanya peaceful coexistence, baik iya, secara tangible dan intangible. Jadi konservasi itu menjadi fokus saya sekarang yang terakhir ini. iya. Saya juga ngelihat di website NUS nih, di laman Bapak kan Bapak banyak tergabung dalam organisasi-organisasi tuh ya Pak ya, kayak terkait cultural Ya. heritage, kayak ICOMOS, terus UNESCO dan lain-lain. Nah, di situ peran Bapak seperti apa Pak? Karena hanya melalui network. Kalau saya belajar dari pengalaman juga sejak riset saya yang S1, S2, S3 itu, bahwa semuanya ini tergantung dari hubungan antar manusia. Dan Oh, itu terjadi beberapa level. oke. Ala level individual, ya sama keluarga, sama tetangga dan teman. Ya, kemudian namanya local community. Apakah itu neighborhood sampai ke kota. Kemudian juga pada level yang lebih besar lagi, misalnya alumni, sesama teman sekolah dan lain-lain. Nah, walaupun kita sudah tidak bersama, kayak hidup di mana-mana mencar, tapi ikatan itu tetap ada, ikatan batin komunikasi. Hmm. Dan dari sana muncul opportunity. Oh ya. Misalnya dari SMA aja, ada yang teman yang kemudian udah jadi ada di kabinet, di minister, ada jadi menteri, ada yang jadi polisi, yang teman SMA saya, ada yang jadi jenderal polisi, ada yang jadi wartawan yang di Kompas, ada yang jadi mana-mana. Nah, kalau kita tetap menjaga hubungan itu, maka kita punya banyak tangan, kita punya agenda, personal agenda, kita punya objectives, kita punya idealism, tapi you cannot achieve it on your own. Nah, Betul. makanya keterlibatan saya dalam katakanlah organisasi bukan hanya RT RW aja kan, Hmm. bukan hanya parish, bukan hanya soal um, sama di gereja atau gimana, tapi juga regional. Misalnya saya membentuk MAN, Modern Asian Architecture Network tahun 2000. Karena modernitas, arsitektur modern itu waktu zaman tahun 2000 itu hanya mengikuti perspektif barat, Hmm, ya, Eurocentric. ya Jadi betul. saya bilang modernisme kita nggak cocok, nggak akan dianggap sama sama Barat. Jadi kita harus punya inventory program sendiri, melakukan cultural mapping, Hmm. membuat publication. Jadi menjadi knowledge production dari Hmm. Asia sendiri. Dan untuk melawan diskursus M besar, guru besar dari Eropa, kita lawan dengan M kecil. Bahwa modernitas kita itu hybrid, Oh, bahwa modernitas kita itu daily life. betul. Iya, iya. Sekolah, pasar, shop house, that is our modernity, then that is our modern heritage. Jadi kenapa kita harus ikutan definisinya Jerman, definisinya Amerika, Docomomo? Iya, iya. Jadi dilawan. Dan Oke. kita besarkan dengan mulai menerapkan, mencari anak-anak muda untuk melakukan inventory di Medan, inventory Hmm. di Melaka, di kota-kota seluruh Asia, dan itu berlangsung terus sampai 2011. Nah, Iya. konsekuensinya kalau kita bergerak sendiri, percuma, kita harus bergerak dengan yang internasional toh. Iya, betul. Misalnya menyangkut konservasi atau apa, ya ICOMOS. Masuk Hmm. dalam ICOMOS, dalam komite-komite itu, karena di situ perspektif kita harus didengar. Hmm. Kita Iya. harus diam, nggak bisa diam, tapi harus aktif. Nah, kalau sudah ICOMOS, urusannya dengan UNESCO. Karena ICOMOS itu kayak konsultannya UNESCO. Nah, Oke. dalam menetapkan World Heritage City, terus kemudian membantu orang-orang yang sedang membuat dosier, gitu. Bagaimana membuat mengevaluasi dosier UNESCO. Jadi mau tidak mau akhirnya network itu akan melahirkan network lagi, tapi itu proses alami, natural, Hmm. bagaimana kita bisa menambah tangan gitu.
Iya. supaya tangan kita makin banyak dan banyak yang bisa digandeng. And that is power of change. Oh iya, betul. Kalau enggak kita stuck, kan hanya bisa bermimpi. Jadi kalau kita sendiri mau ada perubahan, kita harus involve ya Pak ya di organisasi-organisasi global. Architecture, conservation professions is politics. Oh, And politics tidak harus artinya kotor. There is a betul. clean idealist politics kan. Iya. Itu dari kata-kata polis. Polis dari kata Yunani artinya kota. Kota artinya for the well-being of the community. Iya. Jadi politicking adalah langkah-langkah yang termasuk tadi networking, termasuk influencing, termasuk empowerment. Itu. Nah, kalau yang kita lawan itu raksasa top down, yang terlalu menggencet ke bawah, ya kita harus berpihak, tidak bisa netral. Nah, keberpihakan kita itu harus pada yang paling lemah. It's common sense kan? Oke, iya betul Pak. Karena ada rasa keadilan yang terusik. Jadi kita mulai dengan kerjasama dengan masyarakat setempat. Tapi siapa yang bisa jadi agensinya? Ya tentu bisa kalau kita terus ngipasin masyarakat, itu namanya makar. Rebellions. Itu Iya. bisa membakar massa, dan itu populisme kan, itu bisa berbahaya karena itu akan dilawan. Oh, oke. Iya. Bikin middle platform, dan middle platform yang paling netral adalah students. Oh, oke. Iya, iya. Karena mereka mestinya tabula rasa kan, mestinya mereka masih netral. Jadi dengan diisi dengan idealisme itu lewat pendidikan, kemudian mereka bisa menjadi agent of change. Dan mereka netral, mestinya bisa dipercaya, tidak dianggap sebagai pemberontak oleh atas, tapi juga tidak dianggap sebagai instigator di bawah. Nah, itu yang kita perlu jaga, supaya tidak diperkuda, tidak ditunggangi anak-anak muda ini, diprotek di dalam kerangka akademik. Dari involvement Bapak di organisasi-organisasi tersebut dan networking tersebut, kelihatan nggak Pak hasilnya? Maksudnya apa yang Impact-nya Bapak jelas ya, misalnya dalam hal diskursus itu, sekarang buku-buku tentang tulisan tentang arsitektur Asia Tenggara. Itu Indonesia aja, buku tentang Silaban sudah ada, buku tentang nggak tahu berapa tuh produksinya itu, tentang arsitek-arsitek di Indonesia. Ya, memang bukan hanya dari gerakan ini, tapi itu akan menimbulkan kayak snowballing effect gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mau cari ke Thailand, di Filipina, di apa, textbooknya sudah berubah. Jadi textbook asli kayak zaman dulu yang dipakai Bannister Fletcher History of Architecture itu nggak ada, udah dibuang aja dari library kita. Dan lebih banyak katakanlah di Unpar saya juga dorong juga terbentuknya arsitektur hijau, Arjau, ekspedisi kemana-mana, cultural mapping. Nah alumninya udah jadi macam-macam. Kayak almarhum Pak Eko Alvarez yang udah meninggal sayang, itu mulai dengan renovasi dan revitalisasi dari rumah-rumah gadang. Ada proyek rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, kemudian banyaklah yang kemudian buntutnya nanti beberapa murid saya mendirikan Separuh itu AMI, Arsitek Muda Indonesia. Itu juga lulusan Unpar. Oh iya. Kayak si Aang, kayak si Juara, kayak itu kan semua murid saya semua itu dulu. Oh gitu. Nah, jadi ternyata idealisme itu ditanamkan ke mereka. Setelah itu mereka lepas. Mereka tetap membawa impian-impian itu. Saya nggak perlu mengubah 100 mahasiswa seluruhnya. Betul. Ada 5 aja dari 100 setiap angkatan yang bisa menjadi leader. Itu efeknya satu generasi lumayan itu, lumayan. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Pak, saya juga ada satu hal yang mencuri perhatian saya dari website-nya Pak Jo ya, yaitu tentang IKN Pak. Itu ada kayak master plan di website Bapak tersebut. Itu apakah Bapak punya keterlibatan langsung atau gimana nih Pak? Saya nggak punya urusan dengan IKN, hanya sebagai critical viewer. Melihat apa yang terjadi. Ya, pada saat itu diumumkan gitu, ibu kota pengen pindah, oke lah, karena saya historian kan, Bung Karno juga pengen dulu. Tapi Bung Karno kan milihnya Palangkaraya, ya, bukan yang sekarang, yang Penajam ini. Ya oke lah, ini mungkin agendanya Pak Jokowi, fine. Terus kemudian muncul nama Nusantara, langsung gatel kan kepala.
Loh, Nusantara itu di mana? Oke, siapa yang pakai pertama kali? Karena saya historian kan, Iya. Majapahit. Nah, Mm. kalau Majapahit yang pakai, itu artinya tidak mencakup seluruh Nusantara yang sekarang. Oh, gitu. Papua itu nggak ikut, tapi Filipina masuk Oh, jangkauannya Majapahit. Dan kedua, Nusa Antara itu bukan antara Eropa dan Asia dan Australia, enggak. Tapi antara Mojopahit, Pulau mm. Jawa, dan yang di luarnya. Jadi artinya Jawa enggak ikut, Oh, ya gitu. kan? Iya, Kan iya. aneh, gitu kan. Nah kedua, saya juga historian. Nah, Adolf Hitler ya. bikin kota baru di luar Berlin, namanya Germania. Hmm. Lihat paralelnya nggak? Itu soal ambisi kan? Iya. Germania itu menjadi ibu kota Jerman yang sudah menguasai seluruh dunia, Oh, I bukan see. Germany. Nah Iya, kalau Nusantara itu adalah Indonesia, apa ambisi Indonesia? iya. Oke, dari senam. Jadi apa yang saya tulis di website di mana itu hanya sekedar pikiran gatal aja. Oh, Belum lagi proses pembangunannya sendiri. iya, Awalnya tidak ada saya tiba-tiba muncul bang ide dari seseorang. iya. Baru kemudian ribut. Kenapa nggak ada sayembara? Hmm, Nah kemudian bikin sayembara. Dah pemenangnya ada. Bang ya master plan. Pak Sibarani dan teman-teman itu udah bikin. Kemudian mulai bikin istana waris presiden segala macam. Nah kalau diamati prosesnya, apakah transparan? enggak. Apakah akuntabel? Enggak Iya, kan? Yang bukan arsitek aja bisa jadi pemenang. betul. Iya. Dan ikatan arsitek diam aja. So why? Hmm, Gitu. I'm not in the positions to influence the political process. Karena itu adalah political game. betul. Iya. Itulah keputusan-keputusan politis. Sehingga yang saya bisa lakukan adalah mengamati Hmm, apa yang terjadi. Sehingga bisa menjadi pembelajaran. Oh, ini ada kasus menarik. Saya bisa bilang ke mahasiswa saya ya. Kalau kamu jadi arsitek, urban planner, kamu jadi presiden, kamu jadi gubernur, kamu jadi ke menteri apapun, terlibat dalam proyek yang serupa. What is your moral positions? hmm, What is your personal and professional positions? iya. Karena posisi saya adalah menjadikan itu sebagai case study. I don't care dia mau jadi apa, mau jadi sampah pun fine. But it's a good lessons. Karena kita dulu juga belajar tentang Angkor, kita belajar tentang Naypyidaw, Hmm, kita belajar tentang Canberra, kita belajar tentang Washington DC. Contoh-contoh yang lain, paralel gitu kan. iya. Itu jadi keterlibatan saya sebagai akademik itu dan historian itu adalah belajar gitu, menjadikan itu sebagai case study pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pembangunan IKN itu beresiko nggak sih, Pak, terhadap nilai-nilai sejarah yang udah ada di sana duluan gitu? Oh ya, itu kan kelanjutan dari konsesi hutan toh. Hmm, Site-nya itu sendiri kan sebenarnya sudah bekas konsesi kan. Konsesinya itu milik siapa aja. Kan itu kan bukan soal arsitektur atau morfologi lagi. Itu hmm. adalah suatu proses pertumbuhan yang kita akan amati ke depan. Belum jadi sejarah. Oh, oke. Sejarah itu lihat ke belakang. Iya, Dan betul. kalau lihat ke belakang, nggak ada presidennya, nggak nyambung. Kalau mau nyambung, yang dipilih jangan situ. Hmm, Palangkaraya. Karena nyambung idenya Bung Karno. oh, Nah kalau ada Palangkaraya, nggak perlu pusing cari orang kan. iya, Gitu. Karena penduduknya udah ada, infrastrukturnya udah ada. Nah sekarang hmm. kan semua scratch from zero. Iya, betul. Dan bukan itu, ada benturan-benturan dengan penduduk asli, dengan kerusakan Hmm, alam, dengan air dari mana, energi dari mana. betul. Semuanya harus dari scratch kan, ya more Iya, expensive gitu. Tapi um, itu adalah proses sejarah yang akan kita lihat nanti 50 tahun ke depan seperti apa. iya, betul. Yang Berarti nggak baru bisa dimulai diprediksi ya, Pak? apakah itu crash apa enggak, itu kemauan politik. Ya. Iya, betul. Karena saya juga kan bidangnya juga heritage nih, Pak ya. Yang saya perhatikan kalau di Indonesia sendiri tuh perlindungan terhadap cagar budaya kan masih banyak tantangan dan selalu dikalahkan oleh rapid development nih, Pak. Jadi kayak semacam bukan prioritas gitu untuk melindungi cagar budaya.
Tapi meskipun demikian, development itu memang perlu untuk memutar roda ekonomi. Nah, gimana sih Pak find the balance antara kita tetap melakukan development, tapi cagar budaya juga jangan dihilangkan gitu. Kan saya mendirikan program konservasi 5 tahun yang lalu di NUS, Master of Architectural Conservation. Hmm. Dan awalnya itu saya pakai istilah ada Pancasila. Pancasilanya. Bukan hanya konservasi tapi arsitektur. Sila pertama yang paling penting, yang tidak boleh dilupakan adalah environmental sustainability. Oke. Kenapa? Karena dasarnya itu alam. Alam itu warisan dari nenek moyang kita, dari zaman dulu, sampai ke tangan kita, dan itu untuk diwariskan lagi ke generasi yang akan datang. Kalau generasi saya sekarang ini ngobok-obok itu, merusak itu, sehingga dia menjadi hancur, menjadi bencana alam, malah menjadi kehilangan segala macam, itu dosa terhadap nenek moyang dan dosa terhadap anak Generasi cucu kita ke depan. Ya. Ya, jadi itu landasannya. Dan kalau bumi sudah rusak, civilization rusak, nothing, kita nggak usah ngomong lagi. Jadi nomor satu, die-die, ya, kita harus mati-matian mempertahankan environmental sustainability. Oke. Itu etika pertama, landasan etika kedua. Yang pertama. Yang kedua, money talks. No money, no honey. That's the reality. Ya. Sumber dari greed juga itu, tapi sumber dari kemakmuran semua orang juga di situ. Itu economic viability. Proyek itu apapun harus viable secara ekonomi, bukan profitable. Viable itu artinya affordable. Artinya bisa dilakukan, tidak melampaui ini, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tetap bisa memberikan kemakmuran, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu company atau satu konglomerat, tapi untuk semua. Benefit for all. Nah, kalau kita bisa mempreserve sesuatu, dan itu menghasilkan benefit, baik tangible, intangible benefit, countable sama accountable benefit, everybody will be happy to conserve. Oke. Nah, sekarang sudah ada jalan kan? Kalau dikaitkan sila pertama sama kedua nih, economic viability dan environmental sustainability. Terjemahnya apa kalau zaman sekarang? Carbon trading, carbon neutrality. Ya kan? Yeah. Kalau kita sudah punya bangunan dibangun dari tahun 60 pakai konkrit, itu udah embodied carbon. Hutan itu sinking carbon. And we know carbon is money. Karena sudah ada agreement dunia memerangi climate change, climate actions melalui instrumen carbon trading, carbon tax, insentif, dan lain-lain. Jadi make sense kan kalau kita punya bangunan dari beton itu nggak didemolis tapi bikin adaptive reuse. Karena apa? Beberapa government kayak Singapura misalnya, itu carbon trading, ada insentif. If you able to make zero energy building, net zero energy, BCA akan memberi $1 juta di sini sebagai bonus. I see. Automatic. Karena dia membantu KPI pemerintah Singapura untuk mencapai carbon neutrality by 2050. Jadi taxpayer money bisa dipakai untuk memberikan insentif. Kalau misalnya bangunan itu private, kemudian seberapa ruang kita jadikan public, URA di Singapura akan memberikan additional GFA, tambahan 10 lantai. Karena apa? Karena dia memberikan public space di dalam kota. Kalau fasad, lantai apa, green factornya ditambah dari asli kemudian bertambah. Ongkos untuk ke green roof sama untuk green fasad, 50% itu bisa dibayar oleh National Park. Jadi itu fungsinya state kan, untuk incentivizing that one. Rwanda, habis perang, bunuh-bunuhan, selesai. Penduduk Rwanda, kemudian pemerintah yang baru, damai, ambil polisi, oh ternyata saya punya carbon offsetnya banyak nih, sinking carbonnya karena jungle. Siapa yang pertama kali beli? Singapura. Untuk meng-offset carbon footprint-nya Singapura yang begitu besar. Ya kan? Gede banget kan utang kita itu. Jadi utang pada dunia, udah pledge, kita harus mencapai ini. Nah, caranya apa? Singapura membalikan itu dengan dalam bentuk training, dalam bentuk urban planning, dalam bentuk capacity building. Sehingga Kigali sekarang itu menjadi kota yang paling green di Afrika. Gitu. Dan mendapat julukan The Singapore
of Oh, Africa, Afrika. I kota Rwanda. see. You Nice. see, so even on the international level, Mhm. this is a combination of economic development, ya, tidak mengorbankan itu, tapi juga conservation. Dan conservation-nya itu yang difokuskan adalah resources, nature. Sehingga nature ini menjadi terjaga, sehingga pada saat generasi ini lewat, generasi yang akan datang tidak dihadiahi dan diwarisi bumi yang rusak. Atau bencana alam yang semakin rusak kayak Iya. sekarang. Tapi Juga. yang merusak dari tatanan ini semuanya, orang-orang model Donald Trump segala macam itu yang keluar dari climate accord, pompa minyak lagi, kapitalistik lagi, nggak peduli dengan yang namanya kelestarian alam dan lain-lain. Efeknya apa kita lihat? Apa yang terjadi di dunia sekarang? Extreme weather, Iya. disaster, flood. Karena apa? Karena alam dilukai. Iya. Gitu. Nah, sekarang ya generasi yang anak yang sekarang menjadi ahli waris yang ke depan itu yang harus dikasih tahu nih, harus didik. Generasinya Greta Thunberg, generasinya yang itu harus bisa melawan. Iya. Karena yang tua-tua ini kan tidak lama lagi tinggal di sini. Tapi how you stop all this nonsense from the present generations? Itu Iya. yang punya hak untuk melawan itu bukan nggak saya lagi. Saya tidak pada posisi itu. Justru saya dalam mewakili posisi generasi yang bersalah nih. Bagaimana yang anak-anak kita, generasi yang akan datang tidak jadi korup, tidak menjadi status quo, Iya. tapi bisa menjadi perubahan. Ya, jadi itu sila kedua tadi. Nah, sila ketiga itu adalah social inclusivity. Sosial. Sosial. Apapun yang namanya publik, private itu sebetulnya punya efek publik. Kita nggak bisa ngomong, oh bangunanku private, so suka-suka gua. Nggak bisa. Kita bikin apartemen 100 itu, kita ngasihkan mobil berapa yang bikin kemacetan lalu lintas berapa. Kita pasang fasad dari kaca, pantulan itu akan memberikan pada orang lain. Iya. Betul kan? Betul. Kita bikin bangunan kos-kosan 4 lantai, nyedot air sumur berapa yang bikin tetangganya kehabisan air. Jadi impact ini yang kemudian harus diberitakan bahwa apapun yang kita buat selalu punya impact terhadap publik. Sehingga social inclusivity itu harus tetap dijaga. Yang keempat itu, sila keempat adalah cultural authenticity. Kembali pada local wisdom. Nggak usah inventing sesuatu yang baru. Kalau kita bisa bikin bangunan dulu tanpa aircon dan tetap sejuk, why we have to be dependent to the industry aircon? Kenapa harus aircon di setel 24 derajat? 24 jam nyala. Zaman dulu apa? Pakai passive system. Vernacular architecture itu passive system. Rumah panggung, ngadep selatan, transparent, stack effect, perbedaan suhu. Udah bener zaman dulu padahal ya Pak. Energi. Adem, sehat. Ya kan? Kalau kepanasan luarnya tanam pohon. Betul. Kalau ditanam site itu pohon semua. Di bawah pohon itu suhu turun 3 derajat. Iya. Oksigen akan bertambah, karbon monoksida akan dihisap. Jadi rewilding, plant more trees. Kalau plant makin banyak, penyerapan air ke tanah makin bagus. Longsor akan dihindari. As simple as that kan. Nah, itu adalah vernacular wisdom. Betul. Baru yang terakhir itu adalah architectural integrity. Artinya, kalau kita ada barang lama, ya sudah, biarin. Kita bisa adaptive reuse, tambah yang baru, oke. Tapi namanya integrity itu komposisinya tetap bagus, gitu, bukan eyesore. Ya kan? Kalau itu ada deret, ada shop house, oke, mau dibangun yang di tengah apa yang memang udah runtuh, yang udah jelek, atau mau di-upgrade belakangnya jadi 4 atau 10 lantai karena pertimbangan ekonomi. Tapi lakukanlah itu secara estetika, secara benar, secara cantik. Nah, itu adalah tugas yang namanya design composition, ya, yang namanya design innovations. There's nothing wrong with glass, nothing wrong with concrete. Herzog de Meuron bukan dibikin di Hong Kong, bang, pakai kaca di situ. It's fine. Ya, jadi itu adalah harmoni antara yang lama dan baru. Jadi kalau kita bisa gabung ini jadi satu, environmental sustainability, kemudian economic viability, kemudian ketiga social inclusivity, keempat cultural authenticity, dan terakhir architectural integrity, that is architecture. Yeah. Ideal.
Dan bisa diterapkan dimanapun pada skala bangunan, bisa Hmm. skala neighborhood, skala kota, atau skala regional. Iya. Jadi bisa balance juga ya Pak ya, karena memang consideration-nya tuh thorough gitu ya, bukan hanya Ya, untuk ekonomi jangan mulai semata dari, gitu ya. oh ini Art Deco, maka ini Art Deco hebat, maka perlu kita pelihara sampai generasi ke depan. Nggak akan bisa. Oh, iya, iya. Jangan mulai dari sentimental superficial kayak begitu. Oh ini arsitektur tradisional, rumah panggung, makanya ini karena apa penting, makanya harus Hmm. dijaga. Ya boleh satu dua untuk museum, tapi lebih penting pelajari DNA-nya. Hmm, Kenapa dia sejuk? Climatic performance-nya, betul. social benefit-nya, Hmm. cultural wisdom-nya. Nah itu boleh ditransfer pada bangunan modern yang kontemporer. Di tanah kosong misalnya bikin housing estate. Why can't we learn from the past typology? Why can't we learn from the past morphology? Hmm. Tentang social harmony. Kenapa kita tetap bikin gated community? Iya. Oke teman-teman, kita melanjutkan dari sesi yang kemarin. Dan kali ini aku akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Profesor Jo, yaitu tentang ini nih Pak, kasus 3 rumah adat Tongkonan dan Ya. 6 lumbung padi atau alang yang berusia 300 tahun di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tuh dihancurkan dengan alat berat nih Pak pada akhir tahun lalu, yaitu di Desember 2025. Ya, ada penyebabnya yang bilang kalau karena sengketa lahan, ada juga yang bilang yang dirubuhkan itu bukan sengketa. Beredar isu yang nggak sama nih ceritanya. Nah, Hmm. sementara dari pemerintah sendiri tidak bisa banyak bertindak karena ternyata belum terdaftar sebagai cagar budaya. Jadi pemerintah merasa tidak punya wewenang untuk intervensi gitu. Tapi sementara ada juga yang berpendapat nih, saya coba googling bahwa Tongkonan ini sudah dicatat oleh UNESCO sebagai warisan dunia nih Pak. Jadi membingungkan juga beritanya. Nah, menurut pendapat Bapak seperti apa? Ya ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi lah. Yang tadi soal UNESCO tadi kan. Iya. UNESCO itu kalau yang namanya World Heritage itu harus disamit oleh pemerintah. Hmm. Jadi bukan UNESCO yang proaktif kemudian mencatat atau apa. Ya, pertama itu. Sehingga kalau dia memang tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk memproteksi dan kemudian mengajukannya pada UNESCO, ya tidak mungkin itu ada di sana. Nah, Oke. terus UNESCO itu juga macam-macam. UNESCO apa? Apakah World Heritage? Apakah award? Misalnya UNESCO Asia Pacific Award for Conservation. Nah, itu juga harus diajukan setelah dikonservasi. Hmm. Nah, kalau faktanya bahwa barang itu hilang, ya tentu ada penyebab lain kan. Iya. Dan biasanya penyebab lain itu karena tidak adanya nomor satu ya mungkin alamiah. Hmm. Orangnya sudah tidak ada di situ, tidak pernah dipakai, nggak pernah dirawat. Sudah tidak ada yang mencintai barang itu lagi. Sudah dibuang. Jadi tidak ada sense of belonging. Nah kalau sudah begitu ya itu ya bangunan itu punya hak untuk mati kan. Iya. Nah kedua adalah pembunuhan. Jadi mati alamiah tadi itu. Kedua ada Mm-mm. pembunuhan. Pembunuhan itu kalau sebetulnya barangnya sehat, orangnya masih bagus, masih apa, tapi kan entah karena persoalan lain, apakah karena perang, apakah karena kebakaran, apakah karena gempa bumi terus rusak. Jadi bisa alamiah, bisa man-made. Hmm. Nah, man-made-nya bisa aja kayak sengketa, bisa juga karena tadi saya tidak berniat lagi untuk memelihara itu sehingga saya pengen memodernisasikan jadi bangunan model kota misalnya. Iya. Jadi itu kan pembunuhan terhadap typology itu. Nah, kalau kita bicara soal pelestarian untuk bisa menghindari itu mitigasinya bagaimana? Hmm. Ya, mitigasinya ya tentu tadi kan kembali pada love tadi kan. How to make people fall in love again. How Oke. to make people have the sense of belonging. Kalau Nah, nggak kembali kompak, pada iya. ah, Kalau tidak kenapa? kompak gimana nih Pak? Maksudnya ada, Nah, ya itu eh, yang harus dipersoalkannya, diselesaikan dulu ya, kompak dulu dong. oh iya. Sehingga yang mulai itu yang namanya arsitektur, berarsitektur itu bukan menyangkut bangunan dulu, tapi Hmm. menyangkut orang. It's all about human. Conservation is all about people. Jadi Ya. yang perlu dibangun itu adalah manusianya dulu, komunitasnya dulu. Ya, jadi contohnya misalnya kayak tsunami di
kena di Fukushima setelah gempa bumi itu. Hancur desanya. Mungkin ratusan orang, 50-80% penduduknya meninggal. Yang masih selamat tinggal di pengungsian. Tapi 1 tahun setelah itu, pada saat ada upacara tahunan ya rutin, waktu masyarakatnya masih utuh, itu setiap tahun itu ada upacara untuk keliling kampung lah, untuk mengangkut itu dari shrine tertentu, kemudian dia bawa dipakai mikosi, kemudian ada upacara muter-muter untuk buang sial, untuk dapat rezeki. Yang pertama mereka lakukan di kampung, bekas kampung yang rata dengan tanah adalah di bekas shrine yang dulu didirikan shrine yang baru yang kecil, kemudian festivalnya tetap dilakukan, membangun kembali masyarakat itu. Itu juga terjadi dulu waktu di Kobe, waktu habis gempa bumi di Kobe, juga hancur 100%. Building community. Di Aceh juga begitu kan? Iya. Justru yang membuat mereka semangat mereka hidup itu melihat ada masjid tetap utuh di tengah laut, seluruh desa kampungnya habis. Iya. Dan perasaan tadi, sense of religiosity itu memperkuat mereka sebagai untuk membangun kembali kehidupan. Iya, betul. Jadi bulldozer itu tidak akan datang kalau masyarakatnya Kompak. hidup, rukun, kompak, dan mempertahankan warisan itu. Kalau sampai itu terjadi, berarti ada perpecahan, berarti ada konflik. Dan itu yang harus ditangani lebih dulu. Akan lebih sulit kalau bukan dari masyarakatnya sendiri yang mau mempertahankan gitu ya Pak ya. Katakanlah ada orang yang amat mencintai arsitektur itu dari kota, dari Jakarta datang. Terus kemudian bilang, oh ini harus dipertahankan. Karena apa? Karena sejarahnya penting, karena belajar sejarah arsitektur tanpa ada bukti. Tapi itu keluar orang luar itu. Iya. Orang luar boleh ngomong apapun, boleh memaksakan apapun, bahkan membeli rumah itu ya silahkan gitu. Tapi kan bukan jalan keluar, tidak sustainable kan. Setelah dibeli, so what kalau dia nggak tinggal di situ? Iya. Setelah beli, direstorasi. Oke, pindahin ke taman mini. Boleh, dicabut. Kemudian dipretelin, dipindah ke taman mini misalnya di Jakarta. Atau kemana lah, jadikan museum. Tapi kan itu jadi artefak mati, nggak ada rohnya lagi. Betul. Tercerabut dari komunitasnya kan. Dia sudah menjadi kayak barang museum. Death komponen, death element kan. Iya, betul. Nah, kalau belajar soal bagaimana bisa menyelamatkan itu, ya misalnya kayak dulu Pak ya Yoriantar ya, pergi ke Wairebo, ke Baruniang, sama mahasiswanya, lalu melihat bangunan tradisional di sana, kemudian tersentuh untuk bisa mempelajari arsitektur itu. Kemudian bersama masyarakat setempat, itu dibantu gitu untuk pada saat membangun satu yang baru, itu dibantu dengan dana, dengan apa, tapi mahasiswanya ikut belajar tentang arsitektur, tapi juga masyarakat di sana diajari bagaimana untuk bisa membuat satu fasilitas untuk turis, untuk pengunjung, yang tidak seperti tradisional, karena turis itu kan tidak terbiasa misalnya hidup seperti orang lokal kan. Iya. Dengan fasilitas khusus dalam tipologi yang lama itu, tapi dengan unsur-unsur kontemporer di dalamnya. Walaupun di dana itu unsur desain yang bisa dimasukkan, semacam kayak adaptive reuse gitu. Nah, kemudian juga diajarin bagaimana menghitung capacity, carrying capacity dari kampung. Berapa jumlah turis per hari yang bisa masuk ke sana, yang tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat lokal, yang tidak sampai menghabiskan resources di situ, sehingga mereka bisa tanggung untuk homestay itu. Lalu tipenya apa? Apakah tipe homestay? Apakah tipe hotel? Nah, itu kan misalnya mereka pilih homestay. Nah, bagaimana mengajari turis itu adat istiadat setempatnya? Ya di briefing dulu. Oh iya. Jadi kasih tahu bagaimana ya ini tabu, ini nggak boleh, ini boleh. Kemudian bagaimana bisa hidup secara lokal. Jadi mereka tuh ada orientasi dulu sebelum masuk ke kampung, diantar masuk dalam bangunan itu. Kemudian mereka mulai immerse ya, menyerap dan menjadi bagian dari masyarakat itu. Menarik itu ya Pak ya. Pendekatan itu yang membuat masyarakat setempat sadar kan, oh dengan cara begini saya bisa mempreserve tradisi, mempreserve gaya hidup, tidak ditekan, tidak terusir, tidak tergusur, dan kita tahu value-nya untuk mempertahankan arsitektur otentik itu.
Iya, Karena apa? Menghasilkan turis, dan turis appreciate pada otentisitas. Dan otentisitas is generating money. And money generating wellness, generating prosperity for all. betul, betul, Pak. Nah, Eh, itu strategi untuk mengusir bulldozer. Ya, artinya bukan soal itu sudah jadi set effect yang mungkin sudah terlambat lah untuk bisa iya, iya, kita. betul. Oke nih Pak, kan biasanya cagar budaya itu kan identik dengan bangunan yang monumental, yang punya nilai sejarah, sejarah-sejarah besar gitu Pak, yang terkait sama orang-orang besar juga. Tapi kan juga ada bangunan maupun kawasan yang punyanya orang biasa atau everyday people yang sebenarnya juga punya sejarah buat mereka dan valuable untuk mereka. Nah, tapi biasanya tempat-tempat kayak gini justru sangat rentan kan Pak ya untuk terreplace gitu oleh rapid development. Kayak contohnya di riset saya tuh ada di Teluk Betung. Itu kan punya sejarah yang cukup panjang sebagai kawasan pesisir gitu ya. Tapi memang tidak terikat dengan sejarah-sejarah yang sifatnya besar atau level nasional gitu. Maka pada waktu riset saya kasih termnya itu dia everyday heritage. Nah, ada nggak sih Pak contoh di Singapura atau proyek yang Bapak pernah lakukan di mana everyday heritage ini berhasil terlindungi gitu Pak? Ya, itu kan soal ideologi ya. Ya. Kecenderungan orang, oh yang penting-penting aja itu dijadikan monumen, yang penting aja itu yang dikonservasi. Narasi itu siapa yang bikin? Yang bikin itu kalau tidak pemerintah, state, yang pengen punya narasi nasional. Sehingga narasi itu kemudian dicariin atributnya. Atributnya itu ya bekas bangunan-bangunan Belanda misalnya, atau bekas benteng, atau apa yang ikonik itu. Bisa juga agama, jadi dipenuhi. Jadi istilahnya itu kalau di Singapura ya Singapore story with big S. Kalau Oh, Indonesia story with big I, nationalism. iya, iya, iya. Maka kemudian perlu ilustrasi, itu top down. Itu ideological construction. Tidak natural. Hmm, Naturalnya itu yang bangkit dari bawah, yang kayak Anda bilang tadi, kota-kota pesisir, kampung-kampung itu signifikan untuk mereka. iya. Ya Dan kan? masih Bahkan ditempati. bangunan biasa, sekolah misalnya SD, TK, SD, SMP, SMA, dia di situ terus. Atau langgar, kalau dari pagi 5 waktu sembahyang di langgar itu, di situ ada sumur bersejarah, ada apa, itu lokal kan? Betul. Nah, lokalitas itu dihormati enggak sekarang sama yang kuasa? Dihormati sama yang punya power. Yang punya power duit, yang punya power politik, yang kolusi antara duit dan politik itu kadang-kadang justru menghapus ini. This is not Important. important, this is not generating money for us. Hmm, Nggak bisa dijual di turis. Dan tempat turis itu perlu tempat parkir. Nah, gusur aja itu masjidnya, gusur aja itu anunya. hmm. Melanggar kampung itu karena perlu tempat parkir, perlu ada WC umum, perlu ada hotel di situ. Itu kan sepihak dari atas. Nah, makanya saya mulai dari tahun 2001, itu membentuk yang namanya network MAAN, Modern Asian Architecture Network. Um, Dan kata modern itu sengaja pakai huruf M kecil. oke. Modern itu kecil, M kecil. Artinya apa ya tadi? Dailiness tadi. Ordinary heritage, ordinary modernity. Pasar, rumah sakit, sekolah, shop house, yang menjadi ekspresi dari mayoritas sebetulnya, bukan minoritas, mayoritas dari penduduk kota. Iya, betul. Karena itu yang membentuk hidup sehari-hari. Nah, itu yang harus dianggap sebagai signifikansinya apa gitu. Apa itu definisi signifikansi? Hmm, Apakah signifikansi komunitas, signifikansi sejarah, signifikansi ekonomi, signifikansi sosial? Kan macam-macam, bukan hanya signifikansi politik dan ideologi. iya, Pak. Estetik itu hanya bagian kecil, ideologi itu bagian kecil, tapi justru yang dailiness tadi, daily life, the ordinary, itu justru yang harus diprotek. Apalagi kembali ke poin tadi saya sebelumnya. Architecture, conservation, heritage is about people. Iya, betul. Kampung itu adalah masyarakat kampung itu yang kemudian muncul atribut-atribut, misalnya ruang-ruang space, public space. Public space itu mungkin hanya pohon-pohon tua gitu, tapi di bawahnya ada shadow dan di situ ada tukang cukur. Dan tukang cukur itu jadi institusional karena dia sudah nyukur sejak
3 atau 4 generasi misalnya, ya. Iya. Maka tukang cukur itu, tempat itu menjadi memori kan, place of memory. Iya juga Dan ya. itu signifikan untuk semua orang untuk terikat lagi pada tempat tadi. Nah, kalau tukang cukurnya mati, tempat itu digusur, pohonnya ditebang, kemudian dia jadi WC umum, itu adalah perkosaan kan. Iya. Jadi itu kejahatan kan, kejahatan terhadap memori, kejahatan terhadap history. History siapa yang dijahati? Komunitas tempat, Masyarakat. Ya. karena tidak dianggap orang mereka itu. Contoh sukses di Indonesia, Kampung Kalicode. Oh, iya. Sampah, itu tempat buang sampah. Itu masyarakat dianggap sampah. Makanya mereka jadi kriminal. Makanya banyak yang jadi maling. Makanya yang jadi tukang parkir, tukang apa, anak-anak suka berkelahi di situ. Karena apa? Karena mereka disingkirkan oleh establishment. Bahkan diignore oleh pemerintah kota. Tidak ada infrastruktur. Datanglah arsitek namanya Romo Mangun. Romo Mangun tinggal bersama mereka di Kampung Kalicode, di sebelah masjid. Dia bikin rumah di situ. Caranya apa? Perbaikan infrastruktur. Ngajak mereka untuk bebersih kampung. Memberikan mereka dignity, kasih pendidikan. Bikin balai simple, pakai bangunan, pakai bentuknya segitiga, pakai estetika, diatur, segala macam. Dibikin sistem, keamanan, caranya bagaimana. Anaknya udah disekolahin, oke, pendidikan kan. Pendidikan cuma diajari apa? Matematik, bahasa, supaya bisa ngitung, kedua bisa ngomong, terus ketiga apalagi hanya teater, etika, satu lagi, tentang moralitas. Jadi kalau generasi bapaknya memang maling, segala macam gali itu ya sudah, itu karena terpaksa. Tapi anaknya jangan sampai jadi kayak bapaknya. Sehingga ekonomi kampung itu harus diangkat. Karena jadi bagus, banyak turis datang, banyak orang berkunjung, melihat itu, banyak donasi-donasi. Kalau Romo Mangun memberi ceramah, tidak mau dibayar dengan uang, tapi dibayar pakai semen, tapi dibayar pakai kayu, dibayar pakai paku. Kemudian gotong royong, kemudian bawa mahasiswa masuk untuk sama-sama melakukan upgrading, restorasi, pembelajaran arsitektur kan itu. Iya, iya. Sehingga Kampung Kalicode itu menjadi kampung yang penuh dignity, orang lupa bahwa itu tempat pembuangan sampah. Malah jadi terkenal ya Pak ya, sejak itu. Malah jadi terkenal. Malah plastik dikumpulin, terus dijadikan apa, dibersihkan di sungai, dicuci, di recycle. Kemudian bekicot ditangkepin, terus jadi keripik bekicot. Jadi yang dibangun adalah ekonominya dulu. Memanusiakan mereka yang sudah dianggap bukan manusia menjadi manusia lagi yang punya dignity. Nah, kalau lihat statistik, walaupun setelah Romo Mangun meninggal udah lama ya, lihat berapa persen yang sekarang pergi ke sekolah, mungkin hampir 90% penduduk Kampung Kalicode itu punya pendidikan. Wow. Dan pendidikan itu yang membebaskan mereka. Dan itu adalah betul-betul contoh bagaimana konservasi ya, komunitas economic benefit, itu justru yang bisa mempertahankan identitas sebuah tempat dan bahkan membuat identitasnya makin kuat. Dan karena identitasnya makin kuat, orang yang tinggal di situ jadi cinta sama place-nya gitu ya. Nah, karena cinta, makanya kalau ada developer datang mau gusur, dilawan lah sama mereka kan. Iya. Kalau ada misalnya pemerintah pengen apa, bikin turap, terjadi itu. Mau dibersihkan karena dituduh mereka penyebab banjir. Oh gitu. Jadi pemerintah Jogja itu mau menggusur seluruh itu, mau membuat bantaran kali. Biasanya proyek lah, proyek PU. Mau dibersihkan. Proyek kan kaitannya pada macam-macam lah ya, pada komisi lah, pada apa. Pokoknya mau dibersihkan. Apalagi itu di tengah kota itu, jembatan itu, eyesore lah katanya. Nah, Romo Mangun kan enggak, kan sudah dicat tuh warna-warni itu. Ada sumbangan cat, kemudian mahasiswa diterima jadi warna-warni. Sebelum kampung Pelangi, sebelum kampung mana yang macam-macam pakai warna, dia sudah pakai komponen warna itu untuk promosi KB, untuk merayakan World Cup. Estetika itu dimasukkan di situ. Dan dia mogok makan, tidak mau makan sampai policy pemerintah keinginan untuk menggusur itu di stop. Nah kan dia udah punya nama besar kan, kalau dia sampai mati di situ karena mogok makan, yang malu kan orang Jogja kan, pemerintah. Betul. Iya Akhirnya juga. nggak jadi gitu, akhirnya nggak jadi. Jadi perlu memang ada perjuangan untuk bisa membuat itu menjadi suatu cerita yang sukses dan mendapatkan Aga Khan Award
Agakan Award for Architecture kan, tahun Iya. 80 berapa sekian itu. Dan itu menghasilkan arsitek lain yang terinspirasi, misalnya Pak almarhum Pak Eko Prawoto misalnya, kan itu meneruskan tradisinya dia. Dan entah sudah berapa banyak arsitek yang terinspirasi oleh proyek itu. Iya juga ya Pak ya. Jadi nomor satu harus ke people-nya ya Pak, daripada ke bangunan atau kawasannya gitu ya Pak. Bangunan itu dengan sendirinya akan itu. Hmm. Makanya saya selalu ngomong kan kemarin itu Pancasila ya, kemarin saya bilang soal Pancasila. Environmental sustainability dulu, economic viability dulu. Kemudian social inclusivity dulu. Iya. Lingkungan, kemudian ekonomi, dan komunitas. Kan tiga itu. Baru kemudian muncul yang ekonomi, yang cultural authenticity, kan local wisdom. Yang sudah belajar, termasuk sejarah, termasuk pelajaran dari nenek moyang, segala macam itu, sustainability. Baru yang terakhir architecture. Architecture integrity-nya itu bisa muncul dengan sendirinya. Gitu. Dan integrity tidak menuntut authenticity. Integrity itu adalah boleh ditambah yang baru, tapi tetap bagus. Ya. Tetap harmoni. Ya Ya. kan, itu kan tugas arsitek lewat ilmu desain, ilmu komposisi. Old and new can come together nicely. Oke, bagus banget insight-nya nih Pak. Nah, beralih ke pekerjaan akademisi lagi nih Pak ya. Kan NUS itu kan adalah salah satu kampus yang bereputasi level dunia, seringkali top 5 malahan ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak? Suasana akademiknya, budaya akademiknya, seperti apa kira-kira? Sebetulnya sama lah, dasarnya itu ya tridharma kalau di Indonesia. Oh, sama ya. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya kan? Dan itu tidak, itu 3 in 1 tuh, itu nggak bisa dipisah-pisah. Oke. Masalahnya banyak universitas, termasuk yang di Indonesia dan di negara lain, yang hanya penekannya itu soal pengajaran tok. Dosen itu nggak punya waktu untuk riset. Disibukkan oleh administrasi, disibukkan untuk ngisi BKD lah, publikasi, dihitung Sinta 1, Sinta 2, Betul. Scopus 1, Scopus 2, whatever. Dan itu kan risetnya itu adalah riset karbitan kan akhirnya. Hanya untuk Bukan riset memenuhi yang- BKD. Ya karena nggak ada waktu, sehingga banyak yang ngambil jalan pintas. Publish di MDPI bayar 1.000 Swiss franc. Pokoknya asal ini masuk ke jurnal-jurnal predator atau jurnal yang entah di Pakistan, entah di India, di Rusia, pokoknya cepat terbit. Sehingga banyak kasus kan, banyak yang profesor di Indonesia yang baru promosi dicabut lagi gelarnya dan segala macam. Dan menjadi makin sulit. Sehingga manajemen yang diterapkan di Indonesia misalnya contohnya itu adalah manajemen by distrust. Menganggap semua orang itu potensi kriminal. Maka dibikin aturan, birokrasi, ngitung kacang yang serumit-rumitnya. Hanya untuk prosedur legalisasi ijazah luar negeri misalnya. Berapa itu? 15 dokumen yang harus diupload? Kalau misalnya termasuk paspor, Anda kan mungkin ngalamin juga, sudah belum? Untuk Sudah. bersamaan. Sudah. Nah, ruwet nggak? Kalau kemarin sih nggak terlalu sih Pak. Oke. Mungkin Tapi udah ada ada beberapa perbaikan ya. kasus yang sudah terlalu lama, misalnya paspor hilang harus ada surat polisi segala macam itu. Belum lagi banyak apa memang. peraturan kalau formulir harus pakai tanda tangan basah, harus pakai cap basah. Di zaman digital masih ada yang minta itu. Bahkan habis sidang PhD sengaja terbang ke Singapura, walaupun 6 penguji lokal sudah mengatakan oke, sudah di tangan basah, tinggal saya ini tanda tangan yang dari luar negeri ini karena online kan. Tidak Astaga. bisa Singapura. diluluskan kalau tidak ada tanda tangan basah saya. Oh. It's ridiculous kan? Ya. Nah, tapi itulah persoalannya, kadang-kadang birokrasi itu yang membuat capek menjadi akademisi di Indonesia. apapun itu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga ada, di Malaysia pun juga begitu, Oh, di gitu. Thailand pun juga terjadi. Jadi iklim itu bukan iklim akademik, itu iklim pabrik lontong, pabrik linting rokok, Jadi bikin susah daging mau. kaleng, Iya. pabrik. Iya. Makanya pakai ISO sini, ISO situ. Apakah akreditasi itu dasarnya kayak ISO? Itu yang membuat akademisi tidak bisa berkembang tapi terpasung.
tersita waktunya untuk ngajar, dan ngajar itu adalah demi menyenangkan mahasiswa. Mahasiswanya stres, cari jadi joki, banyak joki keliaran di sini situ. Iya, Nah iya. sekarang saya nggak ngomong soal NUS kayak apa, tapi banyak universitas lain yang memang sudah established, yang ada di top 10 itu ya, atau top 20 dunia atau apa, itu bukan karena eh, birokrasi, tapi justru kebebasan akademik dan kebebasan dan keleluasaan untuk melakukan riset. Dan dari riset itu muncul ilmu-ilmu baru atau yang selalu updated, yang kemudian diajarkan pada mahasiswa. Nah, ini yang menarik, Sehingga, Pak, ya. Benar, Pak. Jadi yang diajarkan adalah hasil riset dosennya. iya, kalau nggak recycle barang lama kan itu tukang sampah itu kan, dan dia jadi pemulung hasilnya kan, nothing new. Iya. Hanya kembali pada presiden-presiden lama, dan kembali lagi kalau nggak melalui riset, yang disajikan menunya tadi adalah menu recycling. Iya, dan nggak harus dosen tertentu kalau kayak gitu, Pak, kan tergantikan ya. Siapapun Ya, bisa ngajar kalau bisa ngajar. materi kuliahnya adalah ngambil dari referensi-referensi sebelumnya yang bukan dari riset si Oh, dosennya gitu ya. sama kayak nulis jurnal kan, harus ada yang mutakhir, paling nggak boleh lebih dari 10 tahun yang lalu, ya Iya. kan? Berapa persen yang baru diterbitkan, supaya terjadi pertambahan terus, Hmm. progres. Nah, kedua, kurikulum juga harus berubah. Pada saat kita ngajar di kelas, itu Mhm. bukan project base. Kalau arsitektur, bukan dikasih bikin program dulu. Rumah sakit itu programnya ini, ruangnya ini. Lihat standar mana, lihat di Newford Architect Data, lihat di Time Saver, lihat di buku mana. Nggak mana majunya, kan berarti kita kembali kepada paradigma status quo kan. Iya, iya. Status quo-nya nggak boleh berubah. Terus dihitung standar parkir. Kalau kamu punya misalnya auditorium untuk 100 orang, jumlah mobilnya berapa? Kalau hotel sekian kamar, jumlah mobil. Emang orang pakai mobil terus? Kalau di Singapura kan car light policy, mobil makin mahal, orang public transport. Iya. Kalau cuma dikasih parkir 2 biji, that's fine. Di NUS itu, yang parkir publik, itu mungkin hanya ada 6 slot. Sisanya itu reserve. Karena apa? Karena kalau ada tamu pakai mobil, itu sering komplain nggak bisa dapat tempat parkir, parkirnya jauh. Itu sengaja. Kalau tadi datang, silahkan pakai taksi, silahkan pakai Grab, silahkan pakai Gojek, atau pakai public transport. Public transportnya dibagusin. Nah, sehingga paradigma yang namanya standar-standar yang entah dari mana, Newford itu diterbitkan di Jerman zaman Bauhaus. Ya kan? Iya, Terus iya. atau time saver itu terbitan Amerika, standarnya Amerika yang memang satu orang bisa punya 2-3 mobil. Hmm. It's not fit for us. Nah itu sayang diterapkan di studio kan. Itu yang namanya project base. Project base itu justru tadi sama efeknya pada dosen yang nggak bisa berkembang. It's not research base. Hmm. Harusnya proyek studio itu adalah problem base. Dari lingkungan Tugas-tugas mata sekitar gitu ya. kuliah itu problem base. Ya, Iya. problemnya apa yang mau kamu solve? Nah, problem itu kan yang real nih sekarang nih. Oke, problemnya adalah climate change. Masalah itu rumah tuh panas. Site Hmm. kamu tuh di urban misalnya. Nah, urbannya sek-sekan nih, penuh nih. Nggak ada public space, nggak ada udara bersih, dan Hmm. udaranya di atas 34 derajat atau 34-35 derajat Celcius. Kemudian energi makin mahal. So what is the solution? Barulah cari riset kan, Ya. ada nggak bisa mendinginkan rumah dengan energi yang paling murah? Energi paling murah apa? Solar panel. Oke, solar panel tapi mahal solar panel. Solar panel umurnya cuma 35-20 tahun. Habis itu dia jadi sampah, nggak bisa di-recycle. Hmm. Apakah solar panel itu keputusan yang baik? Enggak. Jadi mahasiswa pada saat proses itu diajak debat. Hmm. Oke. Dosennya itu harus bisa menjadi sparring partner untuk mengasah critical thinking dari mahasiswa. Oke, ya. Betul. Sehingga bentuk kuliahnya bukan one way, bukan dilolohin, bukan spoon feeding. Kalau spoon feeding itu makanannya ini, kamu catat, kemudian ini kamu fotokopi, ini kamu ingat, itu spoon feeding, nggak jalan. Justru harus bentuknya seminar. Hmm. Mahasiswa kasih bacaan, baca, cari contoh di lapangan, presentasikan di publik, kemudian mahasiswa dibagi 2 regu, satu adalah regu presenter, satu adalah regu
ada Ya, kelompok yang namanya ya. responder. Oh ya. Biarkan mereka tempur, dosennya duduk diam, jadi sudah wasit. Hmm. Setelah selesai, kita simpulkan. Kesimpulannya Nah, adalah begini, itu namanya learning, bukan teaching. oke. Itu yang namanya blended learning model, itu yang namanya flip classroom model. Kalau perlu kuliah, jangan di ruangan, seret ke depan, taruh di bawah pohon, di veranda. Untuk mengajarkan ini loh, yang namanya shade, itu bisa menurunkan suhu dari 32 di sana menjadi 28 di sini. 4 derajat Celcius. Gak percaya bahwa termometer berdiri di sana, duduk di sini. Menarik ya. Betul. Kenapa kombinasinya ada angin apa? Jadi untuk pelajaran fisika bangunan itu bikin thermal comfort jangan Iya, dilakukan di ruang ber-AC. Boleh di ruang ber-AC untuk merasakan jeleknya gini, terus kita pindah keluar, rasain bedanya. Itu namanya learning. iya, Nah, betul. itu mereka suruh nulis report, personal reflection, sama juga hasil pengukuran eksperimen sendiri supaya empirik. Itu yang jadi tugas yang dimasukkan. Betul. Dan tugasnya juga belakangan, oke, kamu misalnya menyangkut apa? Pakai wawancara, submit dalam bentuk video, Ya, harus ada running text. Video kan setiap orang punya handphone, bisa bikin video. Kalau gitu nggak usah takut kita dikadali oleh ChatGPT. iya juga. Kayak sekarang kan untuk Iya, tugas ini gini-gini itu harus tertulis ya ChatGPT semua lah. Kita dikadali sama AI kan, betul. Ya, gitu. Jadi itu yang tadi, nah, sehingga hasilnya tadi menjadikan mahasiswa yang bisa critical thinking, ya. yang bisa berargumen berdasarkan evidence, bukan asal jeplak. Ya, jadi bisa disimpulkan budaya akademiknya itu untuk dosennya punya keleluasaan untuk riset, gitu ya Pak ya, punya waktu yang cukup untuk meriset. Kemudian bahan risetnya itu yang akhirnya dijadikan Jadi bahan pembelajaran ajar. dan Studennya mahasiswa diajak, ikut belajar ya. Terus bersama studennya juga mahasiswa. diajak critical thinking gitu ya Pak, diajak Iya. debat. Nah, terus kalau suruh baca literatur, boleh baca dari manapun. Hmm, Tapi ya jangan hanya literatur barat, toh. Baca literatur Indonesia sendiri. betul. Baca literatur yang dari Thailand, yang dari Cina. Asian perspektif, Western perspektif. Nah, dengan bacaan itu kemudian simpulkan sendiri. Coba bikin kesimpulan. Kemudian cari kasus untuk membuktikan bahwa kesimpulanmu itu punya dasar. Itu kan sebetulnya riset metodologi. Betul Pak, iya. Jadi argumennya harus Dan itu build berdasar up ya. kan. Dari existing knowledge menjadi new knowledge kan. Hmm, Nah, universitas yang begitu itu menjadi universitas yang bisa menjadi knowledge producer. Kalau hmm. enggak, selamanya jadi knowledge consumer. Kalau knowledge consumer itu tidak membebaskan, tapi menjadi hamba imperialisme dari ideologi lain. Oh, Imperialisme akademik, hamba. kolonialisme akademik. Oke. Tidak membebaskan, tidak memerdekakan. Hmm, Tidak menghasilkan avant-garde, orang yang bisa menjadi perubahan, membawa perubahan. iya. Oke. Itu tugas universitas. Kalau cari duit, cari apa yang ngajar segala itu namanya toko, bukan universitas. Kalau jual ijazah. Iya. Udah gitu belum tentu ini lagi employability-nya juga belum tentu bagus juga. Enggak, karena kalau nggak dapat kerjaan, ijazahnya apa? Ya sudah, karena aku bisanya cuma ini. Tapi kalau critical thinking, dia lebih resilient. Akalnya jalan. Iya, Bisa membuka bisnis baru, bisa membuka peluang baru kan. Karena dia betul. bisa melihat peluang mahasiswa itu. Bisa ngelihat masalah juga ya Pak ya. Yang Hmm. mana yang mau Makanya diselesaikan. ijazah arsitektur itu bukan tukang gambar kan. Kalau nggak ada Hmm, pekerjaan di biro arsitek, emangnya dia nggak bisa cari kerja? Kan dia bisa misalnya jadi animator bisa, jadi model ya. maker bisa. Modelnya bisa dibikin dari kalau nggak pakai maket, tapi modelnya sekarang pakai 3D printer bikin coklat. Oh, iya Coklatnya terus juga. dijual. Ya kan? Iya, iya. Itu salah satu ide. Teman saya, waktu Mhm. krisis, Krismon dulu, waktu krisis itu, dia perusahaan maket. Semua mesinnya macet. Karena nggak ada order, nggak ada proyek bikin market. Oh, Itu gimana bisa survive? Mesin yang sama dipakai untuk motong singkong. oh gitu. Singkongnya jadi tipis sekali.
produk yang belum ada. Jadi namanya Krias mereknya. Taruh di Kreatif ya, lidah Pak? langsung melted. Singkong goreng itu. Iya, Wah, aku keras itu. Jadi tidak ada proyek arsitektur, dia jadi perusahaan makanan dengan mesin yang sama. betul. Nah, itu karena punya itu tadi. Terbiasa Belajar diajak arsitektur, berpikir kritis bukan ya, Pak? gambarnya, bukan ilmu arsitekturnya, tapi ilmu problem solving-nya. Sekarang udah ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Soal pekerjaan akademisi ini kan butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh effort yang besar lah Pak. Karena biasanya karir akademis ini kan karir jangka panjang, di mana dosen harus melakukan riset, harus mencari dana untuk riset, harus nulis publikasi juga. Nah, apa nih kira-kira tips dari Bapak untuk para dosen-dosen muda atau early career academic atau yang baru ingin menjadi akademisi supaya bisa punya tenaga yang sustain untuk melakukan itu semua gitu Pak? Kalau tempat Anda bekerja itu tidak bisa membuat berkembang, ya tinggalin. Hashtag kabur dulu. Saya serius. Kenapa saya ninggalin Indonesia? Karena saya sudah nggak tahan lagi terikat sama urusan kayak begitu. Karena birokrasi. Udah Karena dari dulu ya Pak ya, kayak begitu ya? sudah dari dulu. Saya sudah capek ngomong lah. Ada beberapa institusi yang memang bisa memberikan kebebasan. Justru kalau mulai berkarya di universitas yang baru misalnya, atau program yang baru buka, terus kemudian pemiliknya itu otaknya terbuka, wawasannya terbuka, that's the best opportunity. Sehingga kita bisa gunakan kesempatan itu untuk membangun platform idealis. Oh. Ya. Nah, kedua, kalau memang sudah hopeless, tapi banyak temen nih, kenapa nggak come together, join together, kemudian bikin sesuatu? Bentuknya nggak harus universitas, bentuknya bisa bentuk kayak workshop, bisa untuk certification, ya kan? Misalnya kita tahu bahwa karbon itu penting, karbon komponen itu untuk cari karbon kredit segala macam, sehingga perlu ada kemampuan BIM misalnya. Karena dengan gambar pakai BIM itu kalkulasinya bisa dilakukan lewat itu, misalnya BIM Heritage. Banyak yang bisa BIM. Kenapa nggak bikin kursus? Ya, bikin yayasan, bukan yayasan lah, bikin company private limited, kan murah, gampang itu kan. Tapi tujuannya adalah bikin pendidikan. Pendidikan yang langsung praktek, yang dipakai langsung terpakai, kolaborasi dengan teman-teman alumni yang lain yang sudah punya perusahaan, yang punya apa. Betul. Jadi kayak kontraktor itu kan. Jadi creating job opportunity. Nah, sambil melakukan itu, kan ini bebas kan, kita nggak terikat sama urusan kriwil administrasi itu, mestinya kan punya waktu time management untuk riset, untuk nulis paper, nulis publications. Nah, publication kan memang nggak harus ada institusi, cari jurnal yang memang tidak harus insist harus ada institusinya. Oh, ada ya Pak, kayak gitu ya Pak? Ya ada lah, nama independen itu kan, atau publication apapun, nggak usah jurnal. Kalau mau beken cepat sebagai desainer, ikut sayembara, menang juara 1, menang juara 2. Publikasinya udah kemana-mana. Orang kan quote, citation, kan jurinya siapa, citation dari itu, citation dari itu jadi portfolio. Jadi build your portfolio based on your interest. Dan apapun yang mengikat, apapun yang menjadi penghambat, ya tinggalin gitu. Ngapain harus terjebak di situ? Gitu ya Pak. Nah, kalau be Bapak, yourself. ya. Your generation dari Gen Z ke atas ya, bahkan sebelum Gen Z lah, Gen X, Gen Y, Gen Z, itu sudah paradigmanya lain. Kita tidak terikat pada sesuatu yang penghasilan tetap misalnya. Penghasilan itu bisa dari mana? Dari monetizing konten juga bisa toh? Betul. Itu Ya yang kan? Itu kan gaya hidup sekarang, dari part time works, dari moonlighting. Kerjaan nggak harus di Indonesia, kerjaan bisa dari mana? Kita bisa kerja lewat internet. Betul Pak, betul. Ajar juga kita bisa bikin modul, kita bisa bikin training, kita bisa menjadi independent researcher. Nah, kalau yang udah terlanjur jadi dosen nih Pak, gimana nih kalau ya tadi, apakah sekalian bermain politik dalam kampus, cari posisi, cari teman di dalam yang sepaham, nunggu mereka sebagian teman-teman untuk jaga idealisme itu,
salah satu naik jadi kepala jurusan, salah satu naik jadi dekan. Just a matter of time. Selama teman-teman itu tidak korup, tidak menjadi bagian dari sistem yang korup, mereka bisa menjadi perubahan kan. Ya. Misalnya mau menerapkan tadilah, aku mau menerapkan blended learning tadi. Padahal sistem lama masih ada UTS, UAS, ada komponen 10 biji atau segala macam. Oke, fine. Nggak usah dilawan itu. Karena itu dari pusat, itu dari nasional. Tapi how to make life simpler? Ya bikinlah running your program 1 semester. Kalau tuntutannya harus masukkan ke dalam formulir elektronik itu ada 5 komponen, ya bikinlah 5 komponen ini yang namanya continuous assessment ini. Jadi nanti yang mau dimasukkan tinggal ini ya, oh ini dianggap UTS, ini dianggap UAS, ini dianggap tugas 1, tugas 2, tugas 3. As simple as that. Nah, perlu ada agreement dari ketua jurusan supaya ada kesepakatan tadi. Nah, itu makanya bikin kolaborasi dan kesepakatan komunitas yang kuat. Ya. Nggak cukup untuk lawan sendiri. Nah, itu yang saya pikir sebagai bukan revolusi ya, tapi evolution process. Itu harus diinisiate dari dalam. Dan kalau bisa merubah struktur dari dalam. Nah, iya. Tapi perlu koalisi. Betul. Dan kadang-kadang perlu koalisi dengan orang luar juga. Kalau punya teman luar negeri atau apa ya, ada network alumni yang sudah ngajar di universitas lain yang lebih maju, masukkan dalam bagian koalisi sehingga malu yayasannya, malu dekannya kalau ini enggak. Ini alumni sendiri yang ngomong, yang kritik kok. Jadi itu adalah politicking ya. Dan membuat politicking yang positif. Karena politicking bisa juga negatif, yaitu dengan menendang orang yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Terjadi itu Pak. Banyak. Dan itu politicking itu banyak, dengan fitnah lah, dengan ini, dengan itu. Nah, kedua harus bersih. Bersih itu tidak memanipulasi. Tidak memanipulasi data, tidak memanipulasi data supaya bisa dapat award misalnya. Nah, itu tidak juga memanipulasi tugas mahasiswa diganti namanya kemudian diaku sebagai sebagai karya tulis kita. Iya. Tanpa acknowledgement yang proper. Jadi etika itu tetap dijaga, idealisme, jadilah kelompok pembaharu. Itu kan dulu namanya Sumpah Pemuda bisa merubah kolonialisme Indonesia jadi independence. Iya. Yang mulainya siapa? Budi Utomo segala itu kan mahasiswa PII, Persatuan Pelajar Indonesia PPI di Belanda. Oh, gitu ya Pak ya. Ya kan? Yang namanya mendirikan pulang jadi Budi Utomo, jadi apa? Itu kan mahasiswa itu, gerakan mahasiswa. Betul, betul Pak. Nah, kemudian masuk dalam pendidikan, dia masuk dalam ITB. ITB misalnya ada peralihan, kelompok pertama tendang yang Belanda-Belandanya keluar, diambil alih. Nah, jadi dengan cara evolusi, dengan internal rejuvenation tadi, kemudian dengan menjaga roh yang murni, tujuan yang sama, kompakan itu bukan berarti tidak berhasil, dan itu menjadi exciting gitu ya dalam kampus. Jadi tidak terganggu oleh sistem. Begitu kita terseret sistem, udah bubar lah kita. Betul Pak. Jadi judek dengan sistem administrasi dan judek dengan birokrasi yang memang tidak mudah untuk dirubah. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi kan. Iya. Nah, kalau Pak Jo sendiri gimana nih? Kan udah 25 tahun berkarir sebagai akademisi di NUS. Gimana supaya punya energi yang sustain untuk terus berkarya, publish? Sebelum NUS, saya sudah 24 tahun. 24 tahun di Unpar, Parahyangan Bandung. Wow. Dan saya terkenalnya itu, saya sering disebut, ini kan banyak yang saya ninggalin tahun 2000 nih, jadi udah nggak kenal generasi yang belakangan. Generasi yang belakangan itu entah nggak pernah dengar saya jadi katanya nama saya itu jadi legend katanya. Legend apa aku tanya? Oh, Ahoknya Unpar. Karena karena saya melawan dulu. Saya selalu melawan status quo, melawan korupsi akademik, melawan orang yang naik pangkat hanya dengan manipulasikan tugas-tugas mahasiswa. Oh. Ya, plagiarism waktu itu belum ada tuh net-in. Ya, itu dilakukan di mana-mana. Ya, disobekin itu sampul karya skripsi mahasiswa diganti sama ini untuk supaya jadi profesor dia. Laporkan ke Senat, Senat nggak berani menindak.
karya mahasiswa saya dipelajari oleh tokoh terkenal nasional tuh, Profesor pernah. siapa? Oh ya. Terbit di Gramedia. Bukunya ada, tesisnya ada 90%. Itu karya mahasiswa, nama mahasiswa nggak disebut. Wow. Lapor ke Senat Universitas, oh jangan, kita universitas swasta, sehingga kita nggak berani ngelawan itu kan tokoh nasional. Jadi aku kan nggak bisa tahan kan. Iya. Jadi karena anger tadi. Mencintai bidang ilmu Bapak ya Pak ya, sekaligus profesinya gitu Pak. Makanya punya energi terus untuk Iya, karena berkarya. saya dulu itu suka sama etimologi. Etimologi itu asal-usul kata. Oh, Ya. iya iya. Profession, profesor, akar katanya sama. Dengan prophet, nabi. Prophet, gitu ya. profesor, Make sense. profesional. Dan itu ada profesi. Profesi itu adalah ya kenabian, telling the truth, berani mati untuk mempertahankan kebenaran, tapi juga kebebasan. Jadi, to profess itu kan kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan salah ya salah, benar ya benar. Kan itu kan spirit akademik kan. Harusnya begitu. Nah kalau dilakukan lewat cara mengajar, namanya profesor. Seorang profesor, orang yang memprofes dalam dunia akademik. Kalau dilewat pekerjaan kita sebagai akuntan, sebagai lawyer, sebagai arsitek, sebagai engineer, itu namanya profession. Same. Ya. Nah, kesadaran itu yang sebetulnya membuat tadi tadi apinya tadi loh. Jadi there is a sense of purpose in my life. Oh, sense of purpose ya Pak ya. Motivasinya dari situ berarti. Sense of purpose. Nah iya, kalau enggak kan udah jadi berhenti. Makanya walaupun saya sudah semi pensiun pun atau sudah pensiun pun enggak boleh berhenti itu. Oh, iya karena kalau sense of purpose-nya masih ada. Accomplishment, sudah selesai, langsung drop. Apalagi kalau sudah di atas 60-70 tahun. Betul Pak. Betul. Ya penting jaga kesehatan atau apa, tapi yang namanya fire itu adalah sense of purpose tadi. What is the purpose of your life? Wow. Wonderful ya Pak. Itu jadi ini juga jadi pikiran buat saya nih, apa nih sebenarnya sense of purpose saya gitu ya. That's important. Apapun yang kita capai lewat karir ini, lewat kerjaan ini atau itu, that is only the vehicle. The vehicle of your purpose. Nice. Betul Pak. It's not the purpose itself. It's not the objective of your life. It's not the job. Yeah. It's not the institutions. That is only vehicles. Makanya kalau vehicles-nya udah rusak, udah lama, ya tinggalin aja, ganti vehicles baru, right? So that is my philosophy, right? Betul banget Pak. Oke, itu pertanyaan terakhir Pak. Makasih banyak. Kita udah sampai 2 parts untuk podcast ini. Buat teman-teman yang udah nyimak, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Kita ucapin bye-bye Pak teman-teman yang nonton. Bye-bye.